Saudara selamat sore. Shalom. Sekali lagi selamat sore. Puji Tuhan. Walaupun hujan kita bersemangat buat kita hadir pada sore hari ini di tempat ini. Saya percaya bahwa kita datang di tempat ini pasti membawa kerinduan yang dalam pada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk senangkan hati Tuhan dan puaskan hati Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan setia. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu Yesus. Kami bawa rindu kami menyembah dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mari layakan kami, kuduskan kami Yesus. Kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan. Kau sungguh baik bagiku.
setiap hati dan rindu kami kepadamu Tuhan. Ini setiap kami jemaat-Mu datang kepada Engkau Yesus. Dan kami mau katakan Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang setia. Dan kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Pujian kami Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Dan ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Kami katakan Kau satu, Kau satu di hatiku. Dan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sebab Kau segalanya bagiku Tuhan, Kau yang terutama di dalamku. Ini kesungguhan hati kami. Kami sembah Kau Yesus. Satu-satunya Allah yang mengerti seluruh hidupku. Kami berharap padamu Tuhan.
Kami siap buat memuliakan nama-Mu Yesus. Kami siap buat meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Karena hanya Engkau saja yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau adalah pemilik hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa rindu mau menyenangkan hati-Mu, mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memberikan kekuatan buat setiap kami, memberikan pengharapan buat setiap kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan buat setiap kami Yesus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari siap kita yang siap buat memuji Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau kasih tos kanan kiri, depan belakang kita. Kita percaya ketika kita tersenyum dan melihat saudara-saudara kita pun juga merasakan bahagia. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita puji Dia sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, kami hadir di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Bersama-sama katakan, haleluya Yesus, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku. Dengan iman katakan, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami taruh harapan kami kepada-Mu Yesus. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya, kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber Yesus dan bagianku selamanya. Dalam setiap hati, ya Yesus Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita mau terus tetap berharap pada Tuhan dan taruh harapan kita pada Tuhan. Dan sore hari ini kita mau datang pada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau letakkan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Ini setiap kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Mau percaya padamu Yesus. Mempercayakan hidup kami Tuhan kepada Engkau Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam
Segala pujian hanya bagi Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang tidak ada yang menandingi selain Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar atas setiap kami. Kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas kami. Untuk itu layak kami memuji Engkau, menyanjung Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sore hari ini. Engkau menguatkan setiap kami yang lemah, menghiburkan setiap kami yang susah. Bahkan Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kami percaya ada kekuatan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup setiap kami. Sore hari ini kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Mari diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita boleh masuk di bulan yang baru. Minta tolong Mas bisa soundnya dikecilkan sedikit. Iya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk ke tema yang baru berbicara tentang menjadi saksi. Gereja yang sehat adalah gereja yang bersaksi. Dan tentunya apa yang kita saksikan bukanlah satu pengetahuan kita, tetapi pengalaman kita bersama Tuhan, pengalaman kita menghidupi firman Tuhan, Injil Kristus yang kita saksikan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, Injil kekuatan Allah. Sekali lagi di sana katakan Injil kekuatan Allah. Sebagai dasar firman Tuhan, mari buka di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita sadar bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ada banyak orang merindukan kekuatan, merindukan pertolongan, merindukan campur tangan Tuhan atas hidupnya. Tetapi banyak orang tidak mencintai Injil, banyak orang yang tidak membaca firman, ada banyak yang tidak membaca Alkitab, sehingga seringkali berkata, kok bisa terjadi dalam hidupku seperti ini? Padahal kita tahu ketika hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus itulah hidup kita akan diubahkan, kita akan menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup setiap kita. Tanpa Injil kita tidak bisa merasakan kekuatan Allah dalam hidup setiap kita. Padahal kita tahu yang namanya kekuatan itu memiliki daya tarik yang luar biasa, betul? Kita tertarik dengan orang-orang yang kuat. Makanya tidak heran kalau kita menyaksikan sirkus itu, wah orang-orang hebat semua. Di mana ada orang yang bisa menarik sebuah pesawat seorang diri. Dan orang berkata, wah luar biasa. Orang yang punya kekuatan seperti itu tidak hanya diperhatikan dan dilihat oleh segelintir orang. Orang kalau sudah punya kekuatan, narik sebuah pesawat terbang, saudara, itu yang melihat minimal satu negara. Nanti kalau sudah viral, bisa seluruh dunia memperhatikan. Kenapa? Karena kekuatan. Banyak orang melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang di luar kita melihat kekristenan itu luar biasa. Hebat, dahsyat. Mereka sadar bahwa iman kepercayaan orang Kristen itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ada perkara yang besar di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan seringkali justru memandang Injil itu bukan sesuatu yang menarik bagi kita. Banyak orang, banyak jemaat Tuhan tidak membaca Alkitab.
tidak merenungkannya firman itu siang dan malam. Padahal jelas sekali di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16 tadi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, apapun kerinduan kita hari ini, mungkin kita sedang menghadapi pergumulan dan kita membutuhkan kekuatan dan kemenangan. Kemenangan yang seperti itu kita bisa peroleh dengan kita punya keyakinan yang kokoh tentang Injil Kristus. Karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menolong kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Makanya kenapa kita harus mengerti betul Bapak Ibu bahwa Injil Kristus itu punya satu perkara yang harus menjadi bagian hidup orang percaya, di mana kita hidup di dalam iman, percaya yang sungguh terhadap apa yang Tuhan firmankan, terhadap apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab kita, dan menghidupinya sebagai bentuk iman kepada Tuhan. Dia menghidupi apa firman Tuhan katakan. Dan tentu ketika kita menghidupi firman itu, maka kasih, karunia, berkat dari iman kita akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang bertanya, kalau yang itu kok rasa-rasanya ditolong Tuhan, terus semuanya baik, terus lah saya ini kok habis menghadapi ini, menghadapi itu, habis menghadapi itu, mengalami peristiwa ini, habis mengalami peristiwa ini kok masih menghadapi ini lagi, kok rasa-rasanya Tuhan itu tidak berpihak kepada saya. Bapak Ibu, jangan-jangan bukan karena Tuhan yang tidak berpihak, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa. Makanya kenapa kita harus sadar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan mengerjakan bagian-bagiannya Tuhan dalam hidup setiap kita, dan kita menikmati apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih kekuatan Injil itu bagi kita orang yang percaya? Yang pertama, Injil itu firman Tuhan berkata adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan tiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah untuk apa? Menyelamatkan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, tidak ada di slide. Tolong dicarikan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 di sana katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kok bisa Injil itu menyelamatkan orang yang percaya? Karena di dalam Injillah jalan keselamatan itu dinyatakan secara jelas. Jalan keselamatan, cara untuk kita memperoleh keselamatan diajarkan di dalam Injil Kristus.
Makanya kenapa kita sebagai orang percaya harus belajar firman Tuhan. Supaya kekuatan Allah bekerja sempurna atas hidup kita. Karena kalau kita tidak belajar menggali, belajar percaya akan setiap kata-kata firman Tuhan, maka akan ada banyak hal yang lalu daripada kita. Kita tidak menikmatinya. Kita jadi orang Kristen tapi tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak punya pengalaman rohani bersama Tuhan. Kita menjadi orang Kristen tetapi kita masih ragu-ragu tentang keselamatan kita. Injil mengajar kita, menunjukkan bagaimana Injil memberikan cara, menjelaskan, menyebutkan bagaimana orang percaya diselamatkan. Saya bersyukur tadi ketika saya melayani perjamuan kudus kepada orang-orang yang memang dalam keadaan sudah tidak memungkinkan untuk datang ke gereja karena kondisi fisik mereka. Saya bersyukur ada sebuah pertanyaan begini. Selesai saya melayani perjamuan kudus, ibu itu yang sudah tidak muda lagi, usianya sudah hampir 80, di atas 70. Dia bertanya, Pak Mul, ya Bu, bagaimana? Kalau Alkitab itu berkata, kalau orang mati, tubuhnya kembali kepada tanah. Ya, saya pikir dia sedang menyiapkan, sedang menguatkan imannya dan terus belajar percaya kepada Tuhan. Ya Bu, kalau orang Kristen mati, tubuh kembali menjadi tanah. Dan roh kembali kepada Allah ya Pak Mulia? Iya, betul. Orang yang mati di dalam Tuhan, tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kemudian dia bertanya, Pak, nyawanya kemana? Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Lah nyawanya Pak, pergi kemana? Dari pertanyaan itu saya ngerti, ibu ini belajar firman Tuhan, meskipun sudah sepuh. Pak, saya sekarang sudah tidak bisa membaca, tetapi saya terus belajar mendengar firman Tuhan. Kemarin itu di dalam hati saya ada sebuah pertanyaan. Orang Kristen mati, tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Terus nyawanya kemana? Roh itulah kehidupan. Roh dan nyawa tidak bisa dipisahkan di dalam hidup manusia. Dia berpikir manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nyawanya kemana? Ya roh itulah. Istri saya mengajar begini, Bu, Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian menghembuskan nafas kepada manusia itu, kepada Adam. Adam dibentuk dari debu tanah dan kemudian dihembuskan. Maka hiduplah orang itu. Ada nyawanya. Dan itulah roh, bagian dari Allah yang dimasukkan ke dalam hidup manusia. Roh, nyawa itu jadi satu. Oh ya Pak. Lah saya itu selama ini bingung Pak. Tubuh ke tanah, roh kepada Allah. Apa nyawa saya melayang-layang, gentayangan, saudara? Saya cocok Pak dengan ini. Jadi memang nyawa yang diberi Tuhan, roh yang dihembuskan Tuhan. Ketika seseorang dipanggil Tuhan, kembali kepada yang mengaruniakannya. Itulah roh dan nyawa kita. Wah, iya Pak. Ngerti saya sekarang. Usia 70 tahun, Bu.
Habis itu tanya lagi, Pak, kalau orang mati, orang Kristen mati, ini usia sudah sepuh ngomongnya tentang mati. Kalau orang Jawa, kalau ada yang tanya gini biasanya dijawab bagaimana? Hus, mbok sudah ndak usah membahas kematian, bahas kehidupan saja. Tapi saya tahu ada satu bagian gembala untuk mengajar, meneguhkan iman seseorang. Di saat-saat dia sadar bahwa umurku tidak panjang lagi, usiaku tidak panjang lagi, tubuhku sudah mulai renta, tetapi aku tidak mau iman pengharapanku kepada Yesus Kristus Tuhan itu bergeser karena sakit penyakit, karena kelemahan. Aku percaya Injil Kristus itu menyelamatkan orang yang percaya. Tetapi adalah baik apabila saya mengerti apa yang nanti akan aku alami sesudah kematian. Dia bertanya, Pak, orang Kristen mati? Iya Pak. Iya Bu, kan tubuhnya dimakamkan? Iya. Terus rohnya tadi itu kemana? Orang 70 tahun masih berbicara, kalau istilah teologianya itu eskatologi. Masa yang akan datang. Dari situ saya berkata, Bu, orang yang meninggal di dalam Tuhan, rohnya ya sudah kembali kepada Allah. Diletakkan Allah di dunia orang mati, tetapi tempat itu serupa, mirip dengan surga. Di sanalah mereka. Kenapa? Karena dia bertanya, nanti kan orang mati dimakamkan, terus nanti di akhir zaman kalau sangkakala dibunyikan, malaikat Tuhan berseru, Tuhan datang kali yang kedua, kan orang itu tubuhnya dibangkitkan lagi. Lah terus orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kalau mati apakah kumpul dengan orang-orang yang percaya Tuhan? Enggak. Mereka yang mati, yang tidak di dalam Yesus Kristus, mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati. Di sana sama, mirip dengan neraka. Nah terus nanti ada neraka yang beneran? Iya. Makanya ada kematian yang kedua. Mati yang pertama, kita mati tubuh jasmani kita dan kita dimakamkan. Kematian yang kedua adalah ketika tanda dibunyikan, sangkakala dibunyikan, malaikat Tuhan meniup sangkakala itu, maka orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, yang percaya dan didapati setia, didapati benar, diangkat Tuhan ke awan-awan. Baru mereka yang tidak percaya kepada Tuhan masuk ke dalam penghakiman, kemudian masuk ke dalam neraka yang kekal. Saya ini, keren ya. Enggak banyak loh mahasiswa yang tanya akan hal ini. Ini ibu-ibu, mbah-mbah bukan ibu-ibu. Sudah mbah yut karena sudah punya buyut. Tetapi dia belajar firman Tuhan dan meyakininya sungguh-sungguh. Kepengen mengerti apa sih nanti jadinya ketika orang Kristen mati. Setelah saya bicara banyak ngajar, ini saya berkata, Bu, yang seperti ini, peristiwa-peristiwa sesudah kematian tidak bisa diterima dengan akal, tetapi hanya bisa diterima dengan iman. Ibu itu berkata, ya Pak ya, saya nggak perlu mikir nanti tempatnya kayak apa, saya nggak perlu memikirkan nanti di sana ada malaikat berapa, saya tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan. Betul. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana iman, percaya
kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi prioritas. Sehingga tidak menjadi kehilangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia adalah dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Kristus mengajar kita bagaimana sesungguhnya kita bisa memperoleh keselamatan. Di dalam Injil kita, di dalam Alkitab kita disebutkan oleh kasih karunia. Setiap kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya akan Injil ini, ketika kita percaya akan firman ini, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap kita, maka Injil Kristus adalah kekuatan di mana Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi setiap kita sehingga kita menikmati keselamatan yang datang daripada Tuhan. Yang kedua, Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Untuk apa? Menyatakan kebenaran Allah. Ayat yang ke-26 dari Roma pasal yang ketiga. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar. Jadi jelas Bapak Ibu, Alkitab kita, Injil yang kita cintai, Injil yang kita terus percaya bahwa Injil ini adalah firman Tuhan, akan menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Allah itu seperti apa Anda akan dapati di dalam Injil, di dalam Alkitab. Kasih-Nya, kuasanya, kebesarannya, semuanya ada di sana. Dan Tuhan menyatakan kebenarannya bagi setiap kita. Hari-hari ini adakah kita dalam keadaan di mana Tuhan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan setiap kita? Kita diajar mungkin di dalam pembacaan Alkitab kita diajar bagaimana hidup kudus. Kalau itu sedang disingkapkan Tuhan, saya mau berkata, Tuhan melalui Injilnya sedang menyatakan kebenaran di dalam hidupmu, supaya engkau menjadi benar. Bersyukur kalau Tuhan berbicara kepada setiap kita ketika kita membaca Alkitab. Maka kita akan mendapatkan pernyataan, penyingkapan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu, di mana Tuhan itu menyingkapkan kebenaran-kebenaran dan kuasanya melalui pembacaan Alkitab yang saya lakukan. Pada satu kali, saya ini ada satu firman itu menyatakan begini, kuasa perkataan. Apa yang kamu perkatakan akan terjadi. Apa yang sering kamu perkatakan akan terjadi. Apa yang sering kamu bicarakan akan terjadi. Dan betul, ketika saya ingat beberapa peristiwa di mana Tuhan menyatakan itu, ketika saya ngerasani, ketika saya bicara, setelah itu terjadi. Bukan karena saya hebat, enggak. Tetapi justru karena Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu dalam kehidupan saya. Perkataanmu itu punya kuasa. Maka ketika bicara, bicaralah yang baik, bicaralah yang membangun, bicaralah yang membawa damai sejahtera dan kemurahan Tuhan atas kehidupan. Saya masih ingat ketika kita mau bangun ruang kelas, saya ini sering ngomong sama staf, sebentar lagi ini dibangun. Sekolah nanti Pak, Boh, enggak tahu. Sebentar lagi dibangun, sebentar lagi dibangun. Dan benar, Tuhan menyatakan kemurahannya.
Dan terakhir ketika saya beberapa waktu yang lalu, ketika Victor belum wisuda, saya itu ngomong sama Victor, Vic, selesaikan skripsimu, mosok keselip karo omol sing nanti kuliah. Loh, omol mau kuliah lagi? Ketoke, saya bilang gitu. Tapi belum ada kerentek, hanya mengucap saja. Sebetulnya perkataan saya itu untuk membuat anak ini semangat. Anak ini bisa menyelesaikan, tinggal skripsi, tinggal sedikit, kejar. Sebetulnya tujuannya itu. Tetapi perkataan yang diperkatakan dengan iman, perkataan yang kelihatannya membangun orang lain, itu juga membangun kita. Mosok kowe engko tak seleb loh. Hati-hati loh, engko nek aku kuliah kowe skripsimu urung rampung, aku wisuda bareng kowe engko kayak. Ya ndak toh Om. Ya mesti saya dulu. Bagus, saya katakan. Dan memang betul. Berapa bulan kemudian tahu-tahu ada dorongan dalam hati, ini waktunya kamu belajar. Dan setelah saya belajar, ternyata Tuhan menyingkapkan 8 tahun pelayanan penggembalaan saya. Masih perlu banyak belajar. Di situ saya ngerti, oh ya memang ini waktunya Tuhan untuk memperlengkapi kembali. Perkataan yang kita imani memiliki kuasa dalam hidup kita, itu akan terjadi. Dan firman itu begitu berbicara kuat. Makanya bersyukur kalau hari-hari ini sedang menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Apapun yang mungkin hari ini Tuhan singkapkan. Apa yang hari ini mungkin Tuhan nyatakan, kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan nyatakan atas hidupmu. Saya berkata, Tuhan sedang berurusan pribadi dengan engkau. Maka jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan sedang menyatakan kebenarannya bagi kita, apapun itu. Mungkin engkau sedang punya kepinginan untuk mendapatkan sesuatu dan Tuhan berbicara. Cukup kasih karuniaku bagimu. Kalau Tuhan berkata begitu, berhenti. Mulai mengucap syukur. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan, nyatakan kebenarannya dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita merespon dengan benar, menerima dengan benar, terbuka dengan benar terhadap apa yang Tuhan singkapkan, kebenaran apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ketika kita merespon dengan benar, berkat kasih karunia Tuhan sempurna atas kita. Yang terakhir, Injil Kristus adalah kekuatan Allah, di mana Injil itu akan memimpin kita hidup di dalam iman. Orang yang sering membaca, orang yang sering merenungkan firman Tuhan, maka dia akan memiliki banyak hal untuk dia imani dan ia percayai. Tetapi kalau orang tidak pernah membaca, tidak mencintai Injil, tidak sadar bahwa Injil ini ada kuasanya dalam hidup kita, jangan berkata kita mengimani sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak ngerti apa sebetulnya yang kita imani. Apakah itu yang kau imani benar-benar kehendak Tuhan? Apakah kehendak Tuhan dalam kehidupanmu? Atau tidak? Makanya ketika kita belajar mencintai firman dan menyadari bahwa Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah, maka kita sadar bahwa Injil itu akan memimpin hidup saudara dan saya di dalam iman. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 di sana katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lah kalau kita tidak pernah dengar firman, kalau kita tidak pernah baca firman, apa yang akan Anda percayai? Yang dipercayai hal-hal yang di luar Tuhan. Tempatnya gelap, mesti ono setane. Saudara, itu yang pasti akan menjadi iman kita. Yang kita imani bukan kuasa Tuhan,
Firman Tuhan berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Betul? Makanya kenapa kita sadar bahwa iman itu akan firman itu, Injil itu akan memimpin kita hidup di dalam iman yang sesungguhnya. Iman seperti yang firman Tuhan mau. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Roh Kudus akan memimpin kita di dalam memahami seluruh kebenaran Allah. Tuhan menyingkapkan kebenarannya dan memimpin kita di dalam kehidupan percaya kepada Tuhan, tetapi bukan hanya karena kekuatan manusia saja, tetapi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya kita ini memahami seluruh kebenaran Allah. Di dalam ayat yang ke-13 dari Yohanes 16, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di dalam ayat yang ke-13a jelas sekali di sana katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu tertulis di mana? Di dalam Alkitab, di dalam Injil Tuhan. Makanya kenapa kita hari-hari ini harus belajar mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab yang Bapak Ibu punya. Bukan dengan cara mencintai kemudian ditaruh di tempat khusus yang tidak berdebu, yang tidak menjadi kotor. Itu tidak ada fungsinya. Injil Kristus akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita merenungkannya, membacanya, merenungkannya siang dan malam. Maka Roh akan memimpin kita untuk memahami, memampukan kita hidup dalam seluruh kebenaran Allah, sehingga kita terus disempurnakan dari tiap hari. Kita seringkali menyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Caranya bagaimana? Caranya kita harus sadar bahwa Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah yang akan membuat kita dipimpin masuk ke dalam kehidupan yang penuh percaya kepada Tuhan dan mendedikasikan diri kita hanya untuk Tuhan. Kita melayani Dia, kita mencintai Tuhan, kita bertumbuh dalam hidup kekristenan kita dan semakin disempurnakan dari hari ke hari. Mungkin hari-hari ini kita sedang berkata, Tuhan, hidupku enggak layak, aku ini berdosa. Tetapi Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Tuhan melayakkan kita. Malam hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Dan di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah pengampunan dosa itu dapat kita terima. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan pengantara kita, maka kita boleh dilayakkan, kita boleh ditebus dosa kita boleh disucikan. Bahkan Alkitab kita berkata, bagi setiap kita yang sakit, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saya rindu kita menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus malam hari ini, dan kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Malam hari ini Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyucikan kita. Ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita menguji diri kita masing-masing dan kita percaya akan penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka pengampunan dosa, penyucian hidup itu akan terjadi atas hidup setiap kita.
mempersiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu pegang. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdiri bersama-sama. Sementara kita memuji diri kita sendiri, menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Biarlah pujian ini merupakan pernyataan isi hati kita kepada Tuhan, bahwa pengorbanan Tuhan yang mulia itu menjadikan setiap kita berharga di matanya. Jadikan ku berharga, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, oh sebab Engkau sangat yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari angkat roti tinggi-tinggi, letakkan cawan di dadamu, dan berkata kepada Tuhan, aku percaya akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib menebus hidup. Darah-Mu menyucikan, bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan keadaan setiap kami. Engkau melayakkan kami dan menguduskan kami umat-Mu saat tangan kami memegang roti dan anggur. Engkau menyelidiki hati kami
Kami mohon pengampunan atas segala dosa yang kami sengaja maupun tidak. Engkau layakkan kami dan kuduskan kami, sehingga perjamuan kudus malam hari ini boleh menjadi berkat atas kami. Persekutuan kami yang rusak dengan Tuhan dipulihkan. Kami yang dibelenggu dilepaskan dan dimerdekakan. Kami yang mengalami sakit oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan dan kami dipulihkan. Itulah yang kami serukan kepadamu malam hari ini. Kau menguduskan hamba-Mu. Aku memberkati roti dan anggur yang ada di seluruh tangan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah barang siapa yang menerimanya percaya bahwa Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit. Engkau telah menjadi juru selamat dan pengantara. Maka yang menerima dengan iman dan percaya, mereka akan menikmati persekutuan yang baru dengan Tuhan. Mujizat dan kuasa dari perjamuan kudus akan terjadi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti tinggi-tinggi dan dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita dan letakkan tangan kiri saudara di dada saudara sebagai pernyataan iman saudara kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami bersyukur buat pentahiran yang Kau beri atas kami. Kami naikkan syukur. Engkau memerdekakan kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang memandang kami layak di hadapan-Mu, karena Engkau yang sudah mengorbankan nyawa-Mu bagi setiap kami. Kami menerima pengampunan, kami menerima pengudusan. Dan mulai hari ini kami menyerahkan hidup kami untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Kami siap Tuhan pakai, kami siap untuk kami menjadi saksi Kristus dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan beri atas kami melalui perjamuan kudus.
dan kuasa mujizat dari perjamuan kudus bekerja sempurna atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, di mana yang kami melemah dikuatkan oleh Tuhan. Ya Yesus. Kami yang bersusah hati diberikan penghiburan dan sukacita yang baru. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami nikmati bersama Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang mengajar kami untuk terus bertumbuh dan kami berbuah, dan buah kami tetap. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan.